Iya, iya. Ya. Nah, memang saya tuh penikmat kopi sejak saya kerja. Dan saya berpikir nggak bisa, ini harus lebih di-upgrade lagi kemasan saya. Berani Bu? Berani Bu, ya, berani. berani ya demi membuat Biar produk supaya enak gitu tambah kan ya. perfect produknya. Nah, terus habis itu Selamat sore teman-teman, kembali lagi ke Tresnanku Padamu. Hari ini Tresnan kedatangan seorang ibu pejuang tangguh untuk produknya sendiri. Ya, tadi sempat kita cerita sebelum podcast ini dimulai. Nanti ibunya biar cerita sendiri deh ya, kira-kira seperti apa behind the produknya. Yuk kita kenal langsung dengan ibu yang membawa produk yang seperti ini. Nih, coba lihat nih, ini. ya. Oh ya. Halo. Bu, silakan Bu kenalan dulu sama teman-teman Tresnan. Oke, halo, salam kenal. Saya Lydia Silvi. Saya owner dari Kopiku, kopi hitam tanpa ampas yang pastinya sehat buat teman-teman begitu. Wah, tanpa ampas ya Bu Silvi ini memang, waduh ini sebentar ya. Bu, teman-teman pengen tahu Bu, Iya. kok ini bisa dinamakan tanpa ampas nih gimana maksudnya Bu? Oke, Instan kah? betul. Atau Jadi gimana ini nih? kita kopinya kopi instan karena kita memang kan tahu kebutuhannya orang-orang tuh sekarang semuanya serba instan ya Pak ya. Jadi orang itu kan ya memang prosesnya ini adalah kopi yang biji kopi yang kalau kita mau minum kopi itu ya dari biji kopi roasted itu kan di grinding, dihalusin dulu. Setelah dihalusin kan masuk ke mesin ekstrak. Jadi espresso itu kan, di espresso keluar cairannya. Iya. Nah, cairan yang dikeringkan itu adalah kopi kita ini, Pak Adi. Seperti itu prosesnya. Gitu. Jadi kopi ini meng-cut beberapa proses di belakangnya. Oke. Jadi ini bisa langsung dinikmati Pak Adi tanpa diseduh dengan air dingin pun juga bisa Pak Adi. Oh bisa ya? Bisa. Jadi tanpa air panas pun produk ini bisa teman-teman. Betul. Jadi kalau yang nggak suka panas-panas ya karena di luar panas ya. Iya. Diseduh dengan dingin pun juga bisa. Juga bisa? Bisa. Oh oke. Dan ini semua tanpa gula pasti Bu ya? Pasti tanpa gula karena kita memang mau menciptakan produk yang sehat ya Pak Adi. Oke. Bu, mungkin teman-teman ini kebanyakan kalau dulu Tresnan yang nonton acara-acara podcast yang ada di Tresnanku Padamu ini biasanya mereka akan menanyakan tentang sejarah Bu. Historicalnya kenapa Bu Silvi membuat ini? Apakah memang Bu Silvi dari dulu memang dari mungkin sekolah atau apa itu suka kopi atau memang senang meracik kopi sendiri selain cuma minum gitu Bu? Iya. Nah, memang saya tuh penikmat kopi sejak saya kerja. Jadi bekerja di kantoran itu kan butuh energi, butuh pikiran yang clear gitu ya. Kalau mikir harus dan pas waktu minum kopi, pikiran tuh jadi celing, ide-ide baru itu muncul. Jadi sejak dari situ saya itu suka ngopi kalau setiap pagi. Bidang apa Bu kalau boleh tahu sebelum di ini? Oh iya, saya bekerja di pendidikan. Pendidikan. Di Universitas Ciputra dari dosen. Bukan dosen, saya yang mencari dosennya di HRD, HCM, Human Capital Management-nya. Oh gitu. Di situ. Ya. Jadi kan kalau misalnya kita meeting dan lain sebagainya butuh ide-ide baru yang fresh, itu selalu celing kalau kita tuh ngopi. Iya betul Pak. Berapa lama Bu kalau boleh tahu di bidang pendidikan? Di pendidikan saya 17 tahun Pak. Waduh 17. Iya 17 tahun beralih ke sini, gampang nggak sih Bu? Waduh susah. Sekalipun memang Universitas Ciputra itu kan entrepreneurship ya Pak ya. Nah saya memang mengambil nilai-nilai dari entrepreneurship yang diajarkan oleh Ciputra. Saya berusaha membuat produk saya sendiri seperti itu. Jadi pada saat masih bekerja di sana sudah mulai merintis bisnis ini gitu? Betul. Terus pengetahuannya untuk membuat sendiri gimana? Karena kan sebelumnya seperti yang Bu Silvi tadi bilang, Bu Silvi lebih banyaknya adalah penikmat kopi, bukan pembuat kopi nih Bu. Betul. Gimana Bu awalnya? Awalnya tuh begini, saya suka meminum kopi dan waktu itu ternyata saya minum kopinya itu kan kopi ya model saset karena kan ngantor harus cepet nggak bisa ngeracik instan ya betul kan. Nah waktu itu
waduh ini kopinya tuh yang setiap hari saya konsumsi itu manis gitu ya Pak ya, manis. Sehingga waktu itu saya kepikir kalau saya manis terus, saya sudah terlalu manis ya maksudnya. Oke. Nah, akhirnya saya itu mikir bahwa gimana kalau saya tuh membuat kopi yang lebih sehat, karena saya sendiri ternyata setelah ngantor beberapa lama, ya tahu ya sifatnya ngantor, duduk di meja, lihat laptop, udah dari pagi jam 8 sampai jam 5, duduk, jarang beraktivitas, sehingga terkenalah saya diabetes. Oh, ada riwayat diabetes di kesehatannya Ibu. Oke. Nah, karena dari diabetes itu saya akhirnya muncul pikiran gini, saya ini harus tetap ngopi untuk membuat saya lebih energik. Biar celing tadi itu Bu ya, biar celing. Biar celing, dapat ide-ide banyak, tapi saya nggak mau diabetes saya terus nambah gitu kan ya, maksudnya nambah penyakit gitu ya, sehingga saya gimana kalau saya bikin produk yang saya bisa saya minum sendiri, seperti itu. Akhirnya saya membuat produk olahan dari ini, yang bahan bakunya adalah kopi-kopi saya ini, itu tanpa gula, jadi lebih sehat untuk saya sendiri. Belajarnya dari mana Bu? YouTube kah? Sebenarnya waktu itu belajar pakai feeling aja sih Pak. Oh, feeling. Wah, ini ada satunya yang pakai feeling, teman-teman. Pakai feeling. Jadi waktu juga itu belajar memang, dari feeling ya. Betul. Jadi waktu itu memang trial error. Waktu itu produknya belum didistribusikan, jadi trial error. Saya coba misalnya, kopi ditambah susu, ditambah coklat sedikit, kira-kira rasanya gimana? Saya rasakan, ya ini oke, coba. Nah, kemudian saya juga punya istilahnya rekan berpikir saya, yaitu suami saya yang suka kopi, bisa merasakan kopi, ya dia penikmat dan peminum gitu ya. Jadi dia ngerti kopi-kopi itu gimana. Terus sampai berapa kali trial tuh dia bilang gak enak kopimu, gak enak. Gitu Bu? Iya. Berani Bu? Berani dia. Berani ya demi membuat produk supaya enak gitu kan ya. Tambah perfect produknya ya. Terus habis itu beberapa kali trial error, akhirnya sampai satu formula dia bilang ini enak. Oke. Terus gimana? Dibikin mass product gimana? Oke nih mass product oke. Ya jadinya produk-produk saya di kopiku itu. Wah, ini seru nih. Ini pasti akan ada yang berikutnya ya teman-teman. Podcast berikutnya dengan Bu Silvi dan suaminya ya, couple trainer lagi nanti ya jadinya gitu. Karena memang di UMKM, karena Bu Silvi di UMKM juga kan ya. Karena kalau di bisnis UMKM ya adanya suami istri biasanya. Satu keluarga yang mendukung. Kalau enggak mendukung agak susah kayaknya ya Bu ya. Betul. Ya. Itu sampai berlangsung berapa lama Bu? Sampai Ibu trial sampai akhirnya menemukan formula yang tepat. Oke. Awalnya yang mana dulu Bu? Awalnya yang ini dulu Pak, yang Robusta ya, yang Robusta itu. Ya, Robusta dulu. Okay. Ya, yang Robusta itu memang kita jadikan bahan baku, kemudian terus Robusta ini dirasa kurang cukup gitu ya, sehingga saya menambah varian yang lain, yang Arabica Gold yang ini. Arabica Gold, oke. Begitu. Nah, dari situ saya olah gitu ya, saya tambah. Itu masih di bidang pendidikan, masih kerja juga ya? Waktu itu ya Bu ya. Jadi sambil mencoba terus formulanya sampai berhasil. Betul. Terus waktu itu gimana Bu cara membagi waktunya? Bisa ya Bu? Nah, itu memang waktu itu saya kan bekerjanya dari jam 7:30 sampai 4:30 gitu ya. Nah, saya mempergunakan waktu jujur terus terang setelah saya bekerja. Jadi memang capek, tapi karena saya bertekad ingin punya suatu bisnis sendiri gitu ya. Karena kan ini saya juga mikir ini bekal buat saya untuk nanti saya sampai kapan mau kerja ikut orang begitu ya. Kan pasti juga ada masa pensiun gitu ya. Setelah pensiun saya mau bikin apa gitu kan. Ini saya merintis untuk bekal saya pensiun seperti itu. Jadi memang sudah dipersiapkan seperti itu ya Bu ya. Terus awal mulanya Ibu berjualannya apakah secara sporadis onsite atau online atau gimana Bu? Ya karena tahu ya, karena saya bekerja ikut orang sehingga jam 7:30, 7:30 saya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Saya juga bukan marketing. Kalau marketing kan enak ya, bisa keluar gitu kan. Kalau saya kan terikat kakinya di situ. Nah, saya jualannya langsung lewat marketplace. Waktu itu yang satu-satunya yang saya serang adalah lewat marketplace. Marketplace itu ya Bu. Jadi dari karyanya Ibu, apakah awalnya ini berarti dimulai di tahun berapa Bu?
Kalau saya mendirikan ini dari 2018 awal, Pak. Cuman memang 2018. secara legalitas saya baru melegalkan, baru membuat CV-nya itu di 2018 akhir. 2018. Ya. Oke, berarti sepanjang 2018 trial akhirnya memutuskan untuk dilegalitaskan gitu Iya, ya. betul. Oke. Waktu itu saya berjualannya belum punya yang produk-produk yang cappuccino dan latte itu belum. Jadi saya murni kopi hitam ini. Kopi hitam instan ini. Yang tanpa campuran apapun. Betul, ya. Nah, kemudian di tahun 2000 antara 2019 awal sampai 2020 pas waktu pandemi itu sering trial error kan banyak di rumah. banyak WFH-nya gitu ya. Trial errornya di situ. Jadi ya trial errornya setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi saya ngeraciknya karena kan libur ya, Sabtu Minggu libur kantor. Saya ngeraciknya di situ. Pokok harus mendisiplin diri juga sih Pak. Saya punya target juga bahwa pokoknya saya harus punya produk ini. Pokoknya misalnya harus launching, misalnya targetnya 2019 akhir gitu ya. Ya udah, saya setiap minggu itu trial error terus. Iya. Jadi kalau saya menggarisbawahi beberapa statement dari Bu Sylvie ini ya, ada dua. Yang satu ini adalah memiliki satu keinginan untuk bisa punya bisnis sendiri. Iya, ya. Betul. Nah, kalau punya bisnis sendiri, pasti kebanyakan ngomongnya tadi itu tentang deadline, yaitu apa? Pokoknya, dan pokoknya, gitu ya Bu ya. Betul. Kalau nggak ada itu ya nggak ada yang ngedrive kita untuk bagaimana meng-create produk kita sendiri dan bagaimana cara penetrasi marketnya seperti apa. Ya, ini salah satu kunci yang paling penting. Terus yang kedua adalah bagaimana sekali lagi kita bukan hanya melewati masa pandemi, tetapi bagaimana kita memanfaatkan di balik bencana itu pasti ada opportunity atau peluang yang harus kita kerjakan. Contohnya seperti yang Bu Sylvie tadi, begitu pandemi WFH bukan berarti bersantai-santai di rumah, enggak. Tapi justru itu dibuat satu peluang gimana caranya Bu Sylvie create ini lebih dalam, menginovasi hal-hal yang baru. Ya, ini penting karena mindset kita harus benar-benar dirubah ya. Kalau dalam hal ini adalah bagaimana kita berpikir memiliki satu mindset sebagai seorang pengusaha nih. Ya, bukan lagi bagaimana caranya kita memiliki mindset ataupun mentalitas sebagai seorang yang masih bekerja secara profesional. Bukan artinya jelek, enggak. Tetapi harus mindsetnya harus berubah dulu. Betul. Kalau itu enggak dirubah, ya mungkin pada saat WFH ya santai-santai aja gitu. Enggak ada sesuatu yang dikejar, enggak ada effort untuk membuat inovasi kreasi yang baru. Seperti itu ya Bu Sylvie. Nah, ini sangat menarik banget. Bu, berarti keluarga mendukung banget ya? Sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Anak-anak juga mendukung, suami mendukung. Waktu itu memang sempat juga kan anak saya kan di sekolah ada entrepreneurship nih. Nah, waktu itu sempat saya juga bikinkan produk ini. Artinya produk yang ready to drink, Taro Cappuccino, dan itu memang booming. Maksudnya di sekolahnya dia banyak yang suka, banyak yang beli. Yaitu waktu itu dia senang banget. Ayo mami bikin lagi yang Taro Cappuccino yang ready to drink ya. Jadi ketagihan itu. Seperti itu. Tambah seneng mamanya ya. Dapat omset. Ya memang kalau kita meng-create sesuatu itu memang agak sedikit bleeding atau sedikit berdarah-darah kalau lagi startup ya, lagi berusaha untuk membangun satu bisnis di awal gitu. Apalagi kreasi sendiri, inovasi sendiri, secara otomatis wah itu pasti effortnya luar biasa di R&D-nya gitu ya. Bukan biayanya, tapi tenaga pikiran yang dicurahkan ke sana itu benar-benar full gitu ya. Iya, benar ya Bu ya. Betul. Tapi begitu ada yang bilang satu orang suka mau nambah lagi, wah itu terbayar. Gitu. Iya. Benar Bu ya. Puas banget gitu ya, puas banget. Wah berarti produknya enak. Gitu ya. Tambah giat lagi. Iya. Yang bingung suaminya. Gitu ya Bu ya. Jadi memang ya suka dukanya kalau UMKM seperti itu teman-teman. Jadi home industry ini bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Tetapi sebenarnya kalau kita punya niat yang tinggi, minat kita terhadap satu produk berdasarkan hobinya kita, itu pasti akan lebih menambah effortnya kita ya Bu ya. Betul. Semakin mendrive kita gitu ya. Oke. Ya Bu. Bu, kalau boleh tahu ini kan ada dua macam packaging yang ada di sini ya Bu. Ini kan berbeda, saya lihat yang di bawah ini dan yang di atas kan kelihatan sangat berbeda Bu. Ya. Kalau boleh tahu Bu,
ini sudah sampai generasi keberapa Ibu membuat packaging ini? Iya, ya namanya UMKM dulu ya Pak ya. Iya, Kita iya. itu memang minim budget dan lain Oke. sebagainya, sehingga dulu pernah pakai pakai packing jadian begitu ya. Oh, oke. Packing yang yang dijual di mana-mana itu Ditempel ya, stiker. tempel stiker gitu. Oke. Zaman itu masih ada gitu. Iya. Kemudian saya berpikir kalau mau naik kelas ya harus packaging sendiri ya, Iya. printing, sehingga terciptalah ini. Dan ini pun juga bahannya udah beberapa kali ganti Pak. Iya Pak Adi, karena kita kan memang pertama memang menghadapi masalah waktu kita pakai yang kita ini jenisnya paper metallized Pak Adi. Nah, ya waktu itu paper metallized kita menghadapi printing nih, udah printing kan bagus ya, udah bagus. Ternyata sampai di customer ada ternyata ya bocor kiri kanan, sealnya nggak rapi. Ada komplain-komplain ya seperti dapat komplain. Nah, saya sih berpikir bahwa kalau misalnya produk kita bagus, terus packaging jelek, itu kan mendowngrade nilai kita. Benar. Nah, sehingga saya berpikir tidak bisa, ini harus lebih di-upgrade lagi kemasan saya. Sehingga yang ini adalah generasi generasi kelima sepertinya Pak. Kalau saya hitung-hitung dari awal ya. Sampai kelima. Ya, generasi kelima. Namanya upgrade, benar-benar upgrade ya. 2018 sampai 2024. Ya. Terus sampai ada 5 kali pergantian packaging. Betul. Ya? Dari mulai yang masih belum apa-apa, belum ada PIRT, belum ada halal, sampai sekarang sudah ada PIRT, ada halal, ada nutrition fact juga. Seperti itu. Ya, gitu Pak Adi. Jadi ya memang teman-teman perlu tahu bahwa kalau kita sudah meng-create sesuatu dan kita mencintai apa yang kita lakukan, itu pasti akan ada, nggak mungkin akan stuck diem. Betul. Yang namanya autopilot itu masih nanti gitu. Benar ya Bu ya? Yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa mengembangkan, mendesain untuk lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Seperti apa yang dilakukan oleh Bu Sylvie di brandnya Bu Sylvie ini. Jadi kenapa harus ada beberapa perbaikan dari sisi packaging? Ini berkaitan dengan yang namanya branding. Betul. Ya, branding berkaitan erat dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ketika kita melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu. Gitu. Seperti hari ini, Anda sudah melihat produknya seperti ini, Anda melihat podcastnya, Anda ngerasain apa yang kita ceritakan di sini, dan ini bukan pakai skenario, memang ini yang terjadi sesungguhnya. Gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Bu Sylvie ini sangat mendukung untuk apa yang namanya tadi yang saya tangkap jelas adalah bagaimana caranya packaging ini justru menambah nilai daripada produk yang dijual. Betul. Kalau justru mendowngrade, pasti salah. Betul. Ya, dari sisi branding, marketing akan sangat terbantu dengan pemikiran-pemikiran yang seperti Bu Sylvie tadi sampaikan. Dan itu memang benar terjadi ya Bu ya. Betul. Gitu. Ya. Itu dari sisi branding pasti akan nangkep banget. Dan Anda akan dapetin pendampingan atau pembelajaran juga tentang branding dan marketing dari Tresnan. Ya, itu yang akan kita mulai nanti di 1 Juli. Sampai ke depannya per bulan kita akan adain secara onsite juga di Surabaya untuk saat ini. Gitu ya. Oke Bu, yang tadi hampir saya lupa nanyakan adalah tentang branding. Kita sekarang ngomongin branding nih ya. Iya. Kofiku dapatnya dari mana Bu? Waktu itu juga brainstorming antara saya dan suami. Oke, nggak apa-apa curhat sedikit. Iya, curhat sedikit. Waktu itu bingung juga, ini mau dikasih brand apa? Kalau misalnya brandnya banyak ya pakai nama anak saya. Tapi apa yang mencerminkan brand itu bahwa itu adalah kopi begitu kan? Sehingga waktu itu terumuslah ya sudahlah pakai Kofiku. Lah tapi Kofiku nanti ini kan banyak yang pakai, belum tentu, dicoba dulu gitu kan. Oke, akhirnya terbentuklah ya sudahlah pakai Kofiku. Ya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia gitu kan, kita bingung. Kofiku dalam versi Inggris kan pakai C sama C ya, COFFEE kan. Inggris apa Indonesia? Nah, waktu itu kita juga brainstorming terus lah. Kamu mau memasarkan di mana dulu? Di Indonesia apa di luar negeri? Ya pastinya Indonesia dulu lah gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah kita pakai bahasa Indonesia dulu. Sehingga kita pakai bahasa Indonesia artinya bahwa ini loh produk dalam negeri yang kita jual di Indonesia juga begitu. Akhirnya kita bikin branding Kofiku. Logonya pun juga berganti-ganti, Pak Adi. Ini sudah generasi keberapa, Bu? Nah, kalau brand ini baru generasi ketiga. Ya, awalnya enggak begini ya? Awalnya enggak begini, cuman tulisannya betul Kofiku, cuman
logonya enggak seperti ini. Oh, Iya. oke. Ini logo berarti termasuk gambar cangkir yang di bawah ini ya, Bu? Sampai termasuk ada tulisan quality product Itu include dalam satu brand bentuk itu. simbol brandingnya. Betul, ya. Oke. Dan sudah terdaftar juga di Haki Haki. gitu. Ya, Ya, sudah. ya. Gitu, Pak. Dan kebetulan waktu itu kan teman saya ada yang seorang desainer gitu lah, orang visual communication design. Oke. Udah tak bikinin. Aduh, makasih, dibikinin jadilah seperti ini. Jadi ini Ya itu keuntungannya kalau jadi pengajar, teman. Iya. Jadi punya teman yang di VCD udah tak bikinin. Yaitu terima kasih buat temanku yang membantu aku sampai sekarang brandingnya saya pakai gitu ya. Oh, itu generasi ketiga temannya ya. Iya. Gitu, Oke. Ya. Bu, kok bisa kenal Tresnan gimana, Bu? Oke. Saya kenal Tresnan itu sebenarnya dari pribadinya Pak Adi sendiri. Amin. Ya, jadi saya tuh mengenal Pak Adi waktu itu di acara apa ya Pak ya? Export coaching program. Ya, export coaching program. Dan waktu itu saya lihat Pak Adi, wow, produknya Pak Adi ini keren. Wih, tahun ikut waktu itu kan ada ECP PPEJP ya Pak ya. Ikut yang tahun 2022. Benar. Dan udah ekspor. Wow, keren. Nah, saya kenal Pak Adinya dari situ. Terus kemudian saya lihat ini perlu diikuti nih sepertinya Pak Adi nih karena menginspirasi kan dari produknya yang popcorn overdose itu keren dari segi packaging, branding, pemasaran itu keren semua. Jadi saya pingin ngikut Pak Adi terus. Jadi saya tuh selalu update Pak Adi ada apa ini, Pak Adi ada apa. Oh kapan hari Project Kanada juga ikut. Terus yang terakhir Tresnan. Oh pasti saya ikut. Nah saya berjuang keras supaya waktu itu kan ada itu ya Pak ya ada kurasi. Saya berjuang ikut. Pokoknya saya harus ikut bisa masuk ke Tresnan dan puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya, gitu, berhasil masuk ke Tresnan, gitu Pak Adi. Iya, saya juga kenal Bu Silvi ini karena dari ECP juga, ya karena saya juga alumni ECP di tahun 2022. Ya, Pak Adi 2022, saya 2023. Iya, kita ikut sama-sama yang di Jawa Timur, tetapi beda batch saja, beda tahun aja sih. Gitu. Dan memang di ECP kita banyak dapat hal-hal basic tentang ekspor yang sangat luar biasa. Betul, ya Bu ya. Sangat betul. Kalau nggak ada ECP mungkin ya basic landasannya kita fondasinya kurang tepat gitu ya. Betul. Sehingga kita sekarang bisa mendapatkan hasilnya gitu. Dan saya ngelihat adalah dari sisi perjuangan dari Bu Silvi sebenarnya bahwa produk ini kalau dibilang kopi itu sudah sangat banyak. Betul. Tapi apa yang membuat difference gitu? Apa yang membuat perbedaan dengan kopi-kopi yang lain gitu? Sedangkan banyak sekali produk-produk memang benar apa yang dikatakan Bu Silvi tadi, ketika kita ada Tresnan UMKM Project pada saat itu ada sekitar ratusan yang ikut, 2 kali kita melakukan 2 tahapan, dan setiap kurasi, setiap tahapan itu selalu ada, setiap periode ya maksud saya, itu selalu ada 5 tahapan kurasi. Ya, betul. Dan itu tidak mudah. Benar ya Bu ya? Betul. Itu tidak mudah dan itu kita dapetin, kita lakukan sesuai dengan kriteria apa yang dilakukan di ekspor. Karena memang Tresnan ini kita bentuk, kita create agar kita bisa ekspor bersama-sama. Betul. Konsepnya Pak Adi membangun Tresnan ini saya acungi jempol. Ya. Sangat wah ini memang out of the box ya, artinya seperti kita itu para UMKM itu diayomi di situ di Tresnan ini gitu ya, nggak cuman pemasaran tapi secara edukasi juga Pak Adi dari lewat Tresnan ini sangat ingin ya kita itu supaya lebih maju bawa gerbong sama-sama gitu ya. Sama-sama. Ya? Jadi intinya adalah ya bersama-sama, bukan lagi cuma sendirian. Ekspor sendirian juga akan susah. Gitu. Ya. Karena di ekspor gak ada yang sesuatu yang mudah Bu sebenarnya kan gitu ya. Betul. Secara teoritisnya mungkin mudah, tapi secara pengerjaan real bisnisnya itu butuh effort, pikiran, waktu yang cukup panjang gitu untuk melalui itu. Nah, kenapa enggak kita pikirkan untuk bersama-sama? Iya, betul. Itu pemikiran dasarnya saya dan beberapa partner saya untuk bangun Tresnan ini adalah fungsinya adalah untuk melayani mereka sih, untuk UMKM. Jadi makanya di Tresnan Boutique Snack ini tidak ada satupun produk yang dari pabrikan besar. Oh iya. Semuanya adalah dari UMKM dan itu semua melalui Tresnan UMKM Project. Ya contohnya seperti punyanya Bu Silvi ini sudah ada
logonya Tresnan di sini, kita tempelin stiker di sini dari Tresnan bahwa ini ada tulisan Tresnan Approve. Artinya produk ini sudah menjalani 5 kurasi dan lolos sampai 5 tahapan dan bisa didisplay dan dipasarkan melalui Tresnan, baik itu domestik, B2B maupun juga secara internasional. Seperti itu ya, Bu. Jadi untuk buyer pun misalkan B2B atau misalkan ada buyer dari luar negeri, nggak usah sungkan-sungkan datengin aja di Tresnan karena pendampingannya full. Nanti dari saya akan dampingin pemilik UMKM-nya, pemilik produknya seperti Bu Silvi, misalkan ada buyer dari luar negeri, bisa didatengin ke sini karena ini home-nya kalian. Ini rumahnya teman-teman UMKM yang sudah berhasil dikurasi dan masuk produknya di sini gitu. Jadi kita meng-create ini as a real business, Bu. Bukan teoritis ya. Betul. Kalau teoritis ya banyak macamnya, tapi kalau bisnis ya otomatis perlu ada yang dilihat dan dirasakan secara langsung. Betul, itu betul. Buyer kalau misalkan buyer bisnis matching cuma melalui internet atau online ya cuma sekedar begitu. Tapi kalau ada yang datang ke sini, kita datangin ke sini, bisa merasakan produknya, bisa merasakan ambience-nya di sini sebagai, oh ini tempatnya seperti ini gitu ya Bu. Bu Silvi pasti sudah tahu tempat ini tidak didesain sembarangan. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nggak ada, misalkan kita masuk ke ranahnya modern market, masukin produk harus pakai kurasi kan nggak ada. Iya, betul. Iya. Gitu ya. Jadi kalau di kita memang dari sekian 500-600 produk pendaftar yang lolos hanya 70. Dan bukan artinya yang tidak lolos tidak berhasil. Mereka tetap berhasil dan kita arahkan untuk ikut ke proyek selanjutnya gitu. Dengan tentu saja perbaikan-perbaikan. Nah, dari sekian banyak itu tadi yang mendominasi, Bu. 20% saya lihat adalah produk kopi. Oh iya. Ya. Oh, I see. Tapi dari 20 kopi hanya terpilih 20% dari 500 itu tadi yang terpilih hanya 3 jenis kopi saja, 3 brand kopi saja dan salah satunya punyanya Bu Silvi. Waduh, terima kasih. Ya, bukan artinya saya dekat sama Bu Silvi terus kenal, enggak. Tapi karena memang dari sisi packaging, dari sisi rasa sampling produk yang kami terima, yaitu memang sebenarnya otentik dari Indonesia dengan inovasinya Bu Silvi menggunakan ampas itu tadi, tanpa ampas tadi, dan didukung lagi dari satu ini yang bisa ngerasain kalau misalkan kita punya intuisi bisnis gitu ya. Kalau saya ngerasain dari intuisi saya bahwa Bu Silvi ini pasti akan nantinya bisa ekspor. Amin. Saya ngelihat, ya nggak tahu sekarang di cross check aja Bu Silvi pengen ekspor atau enggak, tanyain aja. Bu Silvi pengen nggak sih? Tentunya, kalau nggak gitu saya nggak masuk ICP. Gitu Pak Adi. Begitu ya Bu ya. Iya. Ya, memang ya satu ciri-ciri kalau kita kepengen maju banget, kayak seperti saya dulu, seperti Bu Silvi tanya tadi bahwa saya di project sebelumnya ada snack popcorn itu tadi, saya sama sekali gak ngerti yang namanya ekspor. Saya kebut dalam kurun waktu sekitar 2 tahun, belajar dari ECP juga. Di situ kita langsung bisa tembus di 3 benua. Jadi itu memang bukan sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang memang sulit banget. Apakah didampingi terus sama export coaching program? Saya sampai sekarang tetap didampingi, kalau misalkan coach saya, maaf. Saya tanya, coach ini ada ini basicnya kayak gimana? Saya selalu dijawab sampai hari ini. Tapi masalah penetrasi itu masalah tanggung jawab kita masing-masing. Penetrasi market, kita cari market baru, database buyer yang baru, itu tanggung jawabnya kita masing-masing. Tapi hal basic yang kita seringkali lupa ya, kita nanya lagi ke coachnya kita. Biasanya seperti itu ya Bu. Iya. Nah, Ibu sendiri harapannya seperti apa Bu dengan Tresnan, baik saat ini maupun ke depannya? Ya, saya harapannya ke Tresnan itu banyak sekali ya. Jadi maksud saya Tresnan ini bisa continuing education buat kita para UKM. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bisa membawa satu gerbong para UKM ini yang produknya udah ada di display di sini, itu bisa ikut masuk ke pasarnya Tresnan begitu ya. Nah, kita juga berharap bahwa Tresnan ini dengan Pak Adi yang udah teruji, udah bisa ekspor, bisa membawa produk-produk kita juga ekspor gitu. Amin. Pak. Iya. Baik. Ya memang itu sesuai dengan harapan kami ya, founder-founder yang ada, para owner yang ada di Tresnan. Kami berempat memang merencanakan untuk selalu mendampingi dalam hal bentuk pendidikan, kemudian juga pendampingan sampai terjadinya goalnya ekspor. Artinya kita nanti secara
eksklusif untuk mendampingi mereka untuk bisa sampai go internasional seperti Iya. itu. Ya harapan saya juga sama, dan terutama yang perlu ditekankan adalah kalau dari sisinya kita di Tresnan sudah all out untuk menjalankan bisnis ini, tinggal dari sisinya UMKM dan Anda sendiri sekarang seperti Bu Sylvie. Apakah mau komitmen untuk menjaga kualitas produknya, meningkatkan kapasitas produknya, nggak perlu khawatir masalah pendanaan. Yang danai juga bukan Tresnan. Tapi kita pasti akan carikan solusi yang terbaik. Seperti Betul, itu. betul. Dan saya yakin bukan hanya teman-teman UMKM, dulur-dulur Tresnan aja yang nonton podcast ini, dari perbankan, dari instansi, dan juga dari beberapa atas perdagangan yang kami kenal juga akan meninjau langsung dari podcastnya ini. Jadi saya rasa itu sudah sangat mendukung banget. Seperti itu. Terus ada harapan yang lain, Bu, mungkin yang mau disampaikan ke para teman-teman UMKM? Harapan saya sih buat teman-teman UKM yang lagi berjuang ya, kalian tidak sendiri. Jadi kalau mau berjuang bersama, ayo, saya juga UMKM, kita harus berjuang bersama. Nah, lewat Tresnan ini kita perjuangannya satu visi begitu ya. Nah, jadi ya ayo jangan lelah untuk terus berjuang, karena memang UMKM ini perjuangannya saya akui berat gitu ya, berat sekali ya itu. Jadi ayo teman-teman jangan mau menyerah, kalian harus tetap memperjuangkan apa yang menjadi impian kalian, produk kalian, brand kalian, itu harus tetap diperjuangkan. Boleh kita bermimpi, suatu saat kita akan mencapai mimpi itu. Amin. Terima kasih Bu Sylvie sudah mampir di Tresnan. Iya, saya juga terima kasih. Kalau kepingin Bu Sylvie datang lagi, komen ya di bawah. Komen yang banyak, lagi Bu gitu ya. Komen lagi di bawah ya. Oke Bu, terima kasih sudah mampir di sini di Tresnan. Semoga harapan kita bersama, impian kita bersama terwujud. Amin. Terima kasih Pak sudah diberi kesempatan kita podcast. Iya, terima kasih. Yuk, selamat siang, see you.